Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menimba ilmu di IAI Al-Qadiri Jember dengan keadaan sehat walafiat. Dan kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan tak lupa kepada dosen pembimbing perbandingan pendidikan, Bapak Al-Mukarram Bapak Fikri Farihin MPD, dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Saya di sini akan menerangkan tentang pendidikan di Pakistan. Pendidikan di Pakistan ada yaitu pendidikan dasar primary education usia 6-11 tahun, terdiri atas tingkat 1 sampai tingkat 5. Jadi pendidikan dasar ditempuh selama 5 tahun. Di Pakistan ini berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini pendidikan yang ditempuh 5 tahun, kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama junior secondary usia 12 sampai 15 tahun, terdiri atas tingkat 6 sampai tingkat 8. Sedangkan sekolah menengah atas secondary high school usianya dari 16 tahun sampai 18 tahun, terdiri atas tingkat 9 dan 10. Nah, jenjang ini memiliki 3 jenis sekolah, yaitu yang pertama sekolah umum atau general. Nah, sebagai persiapan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua sekolah kejuruan vocational, dan yang ketiga sekolah teknik sebagaimana di Indonesia yang berorientasi pada pekerjaan. Pendidikan tingkat 11 dan seterusnya merupakan jenjang perguruan tinggi. Seorang siswa harus terlebih dahulu melalui pendidikan sekolah persiapan selama 2 tahun, higher secondary atau intermediate college, yaitu pendidikan tingkat 11 dan 12 khusus untuk memasuki perguruan tinggi yang bersifat kejuruan. Para siswa tidak perlu menempuh sekolah persiapan terlebih dahulu. Nah, khusus untuk jenjang perguruan tinggi, sejak pemisahan dengan India tahun 1947, Pakistan hanya memiliki 1 universitas saja, Universitas Punjab, Lahore. Mata kuliah agama diberikan sebagai mata kuliah dasar umum. Universitas ini mendirikan Departemen Islamiyat pada tahun 1950. Setelah itu berdiri berbagai perguruan tinggi lain seperti Universitas Sindh yang membuka Fakultas Sejarah dan Kebudayaan Islam sejak awal tahun 1950-an. Dalam hal kurikulum, lembaga ini dipengaruhi oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam kajian tradisional keagamaannya dimasukkan ilmu ekonomi, sejarah, geografi, dan filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan problematika pendidikan yang terjadi di Pakistan, yaitu adanya sinyalemen yang mengidentifikasikan sebagian lembaga pendidikan agama atau madrasah yang terlibat dalam gerakan teroris. Sementara di Indonesia juga ada terendus isu yang mengidentifikasikan hal yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pakistan. Nah, kekurangan yang ada pada
pendidikan di Pakistan, yaitu menurunnya sistem pendidikan dan menurunnya sistem pendidikan, serta di sana juga kurang peralatan laboratorium dan juga kekurangan guru. Nah, disitulah kenapa dikatakan pendidikan di Pakistan itu bisa dikatakan menurun. Nah, saya tambahkan sedikit tadi bahwasannya pendidikan di Pakistan tidak jauh beda dengan pendidikan yang telah kita bahas sebelumnya. Hanya satu perbedaannya, yaitu pada sekolah dasar, di mana pada sekolah dasar di Pakistan itu hanya ditempuh selama 5 tahun saja. Jadi selisihnya hanya 1 tahun dari sekolah-sekolah yang setelah kita pelajari seperti di Indonesia khususnya, seperti itu. Nah, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya